Timnas Indonesia U20 harus mengakui keunggulan Timnas U20 Turki dengan skor akhir 2-1. Dua gol Timnas Turki dicetak oleh Kai di menit 16 dan Kili di menit 78. Kemudian satu gol Timnas Indonesia dicetak oleh Donitri di menit 90 plus perpanjangan waktu. Oke, kita garis bawahi dulu teman-teman. Jangan lihat hasil pertandingan ini. Ini uji coba. Uji coba itu untuk apa? Uji coba itu untuk mematangkan pola, membentuk permainan, dan tentunya ketika Timnas Indonesia kita menghadapi tim-tim yang lebih superior, mentalnya itu terbentuk. Seperti yang kalian ketahui teman-teman. Pemain Timnas kita dulu, Evan Dimas. Ini dari sisi pengalaman Evan Dimas sampaikan. Pemain Indonesia itu ketika menghadapi tim-tim yang lebih superior secara kualitas jauh dengan pemain-pemain Indonesia teman-teman, sebelum bertanding jiper, under pressure teman-teman. Oke, Coach Shin memilih Timnas Indonesia untuk melakukan uji coba dengan beberapa tim-tim yang tentunya secara kualitas baik itu individu ataupun negara lebih superior, dengan harapan mental tersebut terbentuk dengan baik. Mengapa? Oke, Timnas Indonesia U20 ini akan menghadapi event yang sangat besar. Bukan lagi menghadapi tim yang kaleng-kaleng istilahnya teman-teman ya. Memang udah tim yang akan dihadapi udah terbentuk dari sisi karakter pemain ataupun gaya permainan. Dan ini merupakan salah satu tujuan yang dilakukan oleh Coach Shin untuk melakukan TC tentunya di Turki maupun nantinya menyusul di Spanyol. Dengan banyaknya uji coba dilakukan oleh Coach Shin menghadapi tim-tim yang lebih superior, sekali lagi mental itu ketika menghadapi tim-tim yang kuat ke depannya teman-teman sudah terbentuk. Oke, kalau kita bicara hasil, misal teman-teman ingin Timnas Indonesia menang, ya udah hadapi aja tim-tim yang secara kualitas jauh dari Timnas Indonesia, tapi efeknya akan tidak begitu banyak untuk kemajuan sepak bola Indonesia kita ataupun Timnas Indonesia U20 kita. Oke, aku yakin kalian menonton pertandingan tadi Timnas Indonesia menghadapi Turki walaupun tidak disiarkan langsung oleh Net TV teman-teman. Sebelum pertandingan ini kabarnya kan Net TV akan menyiarkan pertandingan tersebut. Dan kabarnya lagi beredar di media teman-teman, Coach Shin tidak mau pertandingan ini untuk dilakukan secara langsung. Ya, salah satu faktornya tentu ketika pertandingan ini disiarkan secara langsung, taktik, pola, gaya permainan dan lain sebagainya disebut-sebut akan dibaca oleh orang. Namun ya, ada beberapa kreator di YouTube juga yang tinggal tampaknya di Turki teman-teman ataupun sekitaran negara tersebut memberikan live streaming via kanal YouTube-nya, dan itu bisa menjadi gambaran kita lah. Walaupun yang melakukan siaran langsung tersebut sempat dikecam, bahkan disebut-sebut dia sebagai man of the match yang membocorkan gaya permainan. Tapi aku nggak melihat dari situ ya teman-teman. Kan bisa kalian lihat juga dari kualitas gambar sedikit goyang-goyang, mungkin itu menjadi salah satu ya hal yang bisa juga lah yang menyulitkan bagi lawan-lawan misal ingin melihat gaya permainan dari Timnas Indonesia kalau misalnya itu menjadi sumber mereka. Tapi dari sisi substansi ya teman-teman, kita bahas langsung dari Timnas Indonesia. Oke, apa yang terjadi di pertandingan tersebut? Timnas Indonesia khususnya semakin kelihatan di babak kedua teman-teman menggunakan pola 3 back. Memang benar-benar ingin dimantapkan oleh Coach Shin Taeyong dengan pola 3 back ini. Ketika bertahan pakai 5 pemain, kemudian ketika menyerang pakai 3 back meninggalkan di belakang teman-teman. Problemnya ada di momen tersebut teman-teman. Pertama, 1 lawan 1 Timnas Indonesia. Ini bukan hanya Timnas U20, Timnas U16, U17 kemarin walaupun itu bersama Coach Bima kelihatan banget. 1 lawan 1 kita perlu memang menjadi titik sorot ketika menghadapi kualitas individu yang kuat dari ketika duel 1 lawan 1. Dan di pertandingan ini kita lihat sajalah beberapa kali direct ataupun vertikal diberikan oleh Timnas Turki ke depan dan lini belakang kita mengalami kesulitan. Yang kedua, build up dari Timnas Indonesia. Coba bermain 1-2 sentuhan dari bawah. Kan Robby Darwish dimainkan sebagai libero istilahnya teman-teman. 3 pemain di belakang, Robby Darwish di tengah. Nah, pada saat build up serangan dilakukan oleh Timnas Indonesia, Robby Darwish ini akan maju. Jadi kan 2 pemain menyisahkan di sini kan di belakang. Nah, kenapa Robby Darwish ini maju ke tengah teman-teman? Untuk menciptakan unggul jumlah di lini tengah, superioritas. Karena Turki juga pakai pola yang sama dengan Timnas Indonesia, pola
3 back. Hal-hal seperti ini memang sering dilakukan oleh Coach Sintayong untuk membuat distribusi bola dari bawah, tengah sampai ke depan itu lancar dengan mendorong libero sedikit lebih condong ke depan, walaupun sejatinya ketika bertahan Robby Darwish pun akan mundur. Itu juga sempat dimainkan oleh Rahmat Irianto pada saat Timnas Indonesia Senior menghadapi Curaçao beberapa waktu yang lalu. Ketika build up Indonesia pertama sudah diberikan bola ke Middleton ataupun area tengah lapangan, teman-teman, sulit memutar badan ataupun langsung dikerubuti oleh 2-3 pemain dari timnas Turki, dan di situ pemain kita under pressure sulit mengeluarkan passing-passing ataupun kombinasi yang bagus. Dan 3 tujuan dari pressing: pertama, ganggu lawan, rebut bola, dan buat lawan itu long pass, bermain direct. Dan di situ dilakukan beberapa momen oleh timnas Indonesia. Artinya apa? Tujuan pressing yang dilakukan oleh timnas Turki berhasil. Dan inilah dia ya, ketika menghadapi tim-tim yang superior, bagus banget akan membentuk mental pemain-pemain timnas Indonesia U20. Yang ketiga, poin ketiga nih, ketika tanpa bola timnas Indonesia akan menggunakan pola 5 pemain. Nah, sering sekali pemain-pemain timnas Indonesia kita ketika bertahan 5 pemain, ada 1 pemain ataupun 2 pemain Turki, itu kerap kepancing. Ketika 1 pemain kepancing, teman-teman, kepancing misalnya back tengah sebelah kiri ya, bukan wing back ya. Ketika pemain tersebut terpancing, kan ada ruang yang ditinggalkan. Nah, disinilah pemain-pemain Turki melakukan movement of the ball, melakukan pergerakan tanpa bola untuk menyisir kekosongan tersebut. Jadi, pemain-pemain timnas kita ditarik untuk keluar. Jadi ada rongga di lini defense dari timnas Indonesia, dan itu dilakukan beberapa kali oleh timnas Turki. Dan kombinasi ya yang sering aku lihat dari timnas Turki ini yang perlu juga kita titik merahkan, teman-teman. Ketika kita menghadapi tim-tim yang jauh nantinya di Piala Dunia, pasti kombinasi akan sering dilakukan. Nah, kita ini, timnas Indonesia kita tadi, yang poin keempat akhirnya, teman-teman. Ketika kita menghadapi 1-2 sentuhan sirkulasi yang cepat, teman-teman, kadang kita bingung siapa yang harus kita jaga. Kadang kita bingung siapa yang harus cover defending. Dan salah satu yang disampaikan Sintayong sebelum pertandingan ini dan dibuat oleh kanal YouTube PSSI, memperbaiki lini defense dari timnas Indonesia. Dan Indonesia yang kelima, teman-teman, seperti yang disampaikan oleh penyiar siaran pertandingan ini, dia sampaikan oper cepat, oper cepat. Nah, ini artinya apa? Aku juga menonton pertandingan itu, ada beberapa momen harusnya timnas Indonesia bisa sirkulasikan bola dengan cepat, agak sedikit nggak begitu cepat. Tapi aku ngerti, teman-teman, ini proses. Tentu pemain-pemain ini akan terbentuk intelijensi visi misinya itu ketika terus diberi menit bermain. Ketika diberi menit bermain, apa yang akan ia lakukan di lapangan pun secara karakter akan terbentuk. Dan keenam, fullback kanan kiri Indonesia ini sering tertinggal pada saat transisi positif negatif. Dari transisi menyerang Indonesia ke bertahan, teman-teman. Fullback kanan, fullback kiri itu langsung dimanfaatkan ataupun bola panjang untuk menyisir kekosongan fullback kanan, fullback kiri, ataupun permainan switch play dilakukan Turki. Dan akhirnya pemain kita pun belum begitu maksimal untuk menyiasati bagaimana caranya menutup kekosongan tersebut. Dan beberapa kali kan create ataupun peluang didapatkan oleh Turki lewat sisi flank kiri ataupun flank kanan timnas Indonesia, karena secara pola mereka pun hampir sama dengan timnas Indonesia. Dan ketujuh, timnas Indonesia, percayakah kalian atau tidak, timnas Indonesia full high press. Itu sih menurut aku yang luar biasa, menjaga satu persatu pemain dari Turki. Tapi yang berbedanya itu apa? Pemain Turki mampu secara individunya itu mengalahkan duel ataupun man to man yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Itu sih perbedaan yang aku sampaikan tadi. 1 lawan 1 kita itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, seusai timnas U16 juara Piala AFF kan disampaikan oleh Ketum PSSI Iwan Bule bahwa postur timnas kita ini, pemain-pemain timnas kita ini harus diberi growth ataupun perkembangan biar semakin kuat secara postur dan tinggi. Itu tujuannya apa? Sekarang ini nggak bisa kita lepaskan sepak bola itu dari kontak fisik, dan itu terlihat pada saat Turki menguasai bola, mereka secara fisik sangat-sangat kuat. Kemudian ke-8, throw in dari Robby Darwish. Ini secara overall, baik itu throw in ataupun set piece, timnas Indonesia belum begitu bisa memanfaatkan secara penuh. Throw in yang pertama kita bahas. Throw in seringkali hanya satu slice
Ya, Robby Darwish melakukan lemparan ke dalam langsung hanya ke satu tujuan pemain, tidak dilakukan flip header ke satu pemain dulu. Flip header dari satu pemain ini menyasar ke pemain lain. Jadi sangat mudah, itu diantisipasi oleh pemain-pemain Turki. Termasuk gol mati, nggak bisa dimanfaatkan begitu maksimal. Jadi overall teman-teman, ini pelajaran yang sangat penting yang kita anggap ketika timnas Indonesia bersama Coach Shin beberapa waktu yang lalu. Oke, ini menjadi salah satu kelihatan bahwa ada sisi yang perlu diperbaiki. Dan ya, kita lihatlah nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan gimana menurut kalian? Silahkan komentar. Bye.